Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita lanjutkan kepada peraturan pemerintah tentang atau terkait lembaga pengelola investasi. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 ini, dalam pasal 19 itu sudah menyebutkan bahwa panitia pelaksana atau panitia seleksi pansel itu diberikan kewenangan untuk melakukan penjaringan khusus, yang dimaksudnya yaitu bisa langsung mencantumkan nama yang potensial untuk dijadikan anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Nah, hal ini kita apresiasi, kita hargai karena ini memang sesuai dengan yang masyarakat usulkan melalui saya yang ucapkan di periode di video yang lalu bahwa panitia seleksi itu harus proaktif, ya, tidak hanya menunggu dari orang yang mendaftar, ya. Nah, hal ini sudah diakomodasi, itu baik sekali, kita apresiasi. Namun di sisi yang lain, dalam peraturan pemerintah tersebut untuk persyaratan menjadi calon anggota Dewan Pengawas itu tidak ada perubahan, dapat dikatakan sama saja dengan yang ada di undang-undang, sehingga tidak ada yang menyebutkan memberikan kewenangan kepada panitia seleksi untuk menambah, ya, persyaratan. Nah, hal ini yang kita tidak tahu apakah kewenangan tambahan ini untuk menambah persyaratan Dewan Pengawas ini ada di keputusan Presiden nomor 128 tahun 2020, karena sampai saat ini saya tidak dapat mengaksesnya. Nah, karena di sini kita lihat dari beberapa media seperti CNBC atau Bisnis Indonesia itu disebutkan ada tambahan syarat. Pertama, misalnya anggota Dewan Pengawas itu telah berpengalaman 20 tahun di bidang investasi atau ekonomi atau keuangan, atau di bidang profesionalisme. Saya rasa itu wajar, oke, boleh, ya, karena itu menunjukkan bahwa calon dewas itu sudah cukup memenuhi pengalaman yang banyak dan sudah mencapai wisdom. Namun ada hal syarat lain yang tampaknya aneh, yaitu ditambah lagi dengan hal-hal yang lebay, ya, menurut masyarakat, yaitu ya harus berpengalaman lagi 5 tahun minimal sebagai Dewan Pengawas, sebagai direksi eksekutif atau komisaris atau pengawas di organisasi yang signifikan size-nya, yaitu organisasi yang minimal market capitalization-nya atau book value equity-nya 50 triliun. Begitu juga untuk pengelola investasi yang mengelola dana minimal 50 triliun rupiah. Dan ada juga mengatakan harus organisasi yang top 10 di nasional atau top 15 di global. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi lebay, ya, karena sama itu tidak ada hubungannya, apalagi kalau sudah dihubungkan sebelumnya dengan pengalaman yang sudah 20 tahun di industri keuangan. Karena siapapun yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun di industri keuangan, apalagi kalau ditunjang dengan latar belakang pendidikannya, maka itu sudah lebih dari cukup, ya, sehingga sudah tidak perlu lagi untuk ditambah-tambah yang aneh-aneh, karena di situ yang bersangkutan tentunya sudah sangat paham, ya, untuk mengenai investasi yang baik dan benar itu bagaimana manajemen risikonya, bagaimana mitigasi risikonya, itu hal yang sudah pasti sudah dikuasai. Nah, kemudian hal ini sebenarnya juga tentang size ini juga sebenarnya
lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama di zaman dahulu Bapepam ada pada saat membuat program untuk meningkatkan kesehatan pasar modal, di mana lagi-lagi tidak mau memikirkan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu membedakan bahwa dalam industri keuangan itu sangat berbeda dengan perusahaan pabrik, ya, yang memang semakin besar modalnya semakin baik karena dia akan semakin bisa membeli mesin-mesin yang lebih canggih, yang lebih efisien, yang lebih produktif. Tetapi kalau di dalam industri keuangan itu kan adalah people business, ya. Jadi bukan mesin yang diandalkan sebagai modal utama, tapi people-nya. Nah, people ini tentunya yang menentukan sehat atau tidaknya itu perusahaan, karena berhubungan dengan persyaratan yang atau kriteria yang utama yang di seluruh dunia dilakukan, itulah pertama dari 5C itu adalah karakter, yaitu karakter yang berintegritas. Jadi yang utama itu sebenarnya adalah bukan karakter, bukan size-nya, karena sudah terbukti bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar size-nya namun tetap melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Jadi tidak ada korelasi bahwa kalau orang yang telah berpengalaman di perusahaan yang size-nya besar itu pasti akan baik sehingga itu bisa tidak melakukan kejahatan, dan itu sudah terbukti. Dan pada saat tahun 2008-2009 saya sudah menulis buku yaitu Ayo Kita Lawan Mafia Pasar Modal, dan itu sudah saya sampaikan bahwa integritaslah yang paling utama yang harus diutamakan, bukan size, ya, bukan peningkatan modal, karena peningkatan modal yang besar apapun tidak ada manfaatnya kalau tetap dikelola oleh orang yang tidak berkarakter integritas. Dan ini sudah terbukti, ya, terulang kembali, ya. Nah, Jiwasraya itu kurang besar apa? Inkbearing itu kurang besar apa? Lehman Brothers itu kurang besar apa? Ya, itu semua besar, perusahaan-perusahaan besar global, ya. Dan toh tentunya terjadi juga kejahatan dan tidak juga bisa mengabsorb, ya, buktinya ya Jiwasraya kan harus diganti, dan termasuk perusahaan-perusahaan manajer investasinya yang berjumlah belasan itu sudah dijadikan tersangka korporat, dan itu semua, ya, perusahaan-perusahaan manajer investasi yang modalnya besar, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan modal besar, ya. Yang utama itu adalah integritas, karakter integritas orangnya, karena ini adalah people business. Pengelola investasi itu adalah pengelola investasi itu adalah people business, sehingga orangnya sebesar apapun tidak ada gunanya kalau karakternya buruk, dan itu sudah terulang kembali. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Kita memaklumi Ibu Menku sibuknya luar biasa, banyak yang harus dipikirkan dan diurus. Tentunya nggak mungkin kita berharap semua dipikirkan oleh Ibu Menku. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari petinggi-petinggi Menku, pembantu Ibu Menku, ya. Baik itu dirjen, baik itu staf khusus, baik itu staf ahli, yang seharusnya bersedia untuk extra effort, ya, berpikir lebih, berpikir kreatif, mencari dasar permasalahan yang sebenarnya, yang substansi, ya, yang substansi, yaitu bagaimana mendapatkan orang yang berintegritas. Itu poin utama yang penting di dalam menjaga kesehatan pengelolaan investasi, bukan modal, bukan orang yang pernah bekerja di perusahaan yang besar, karena itu tidak ada jaminannya, ya, tidak ada korelasinya, dan itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti banyak kejahatan dari orang-orang di perusahaan besar. Saya ulangi lagi, Lehman Brothers itu ditutup, ya, Inkbearing itu ditutup, ya, itu kurang besar apa? Itu global, ya. Dan di Indonesia pun terbukti kan, Jiwasraya itu kurang besar apa, ya. Dan
perusahaan-perusahaan manajer investasi yang menjadi tersangka corporate, belasan jumlahnya, itu semuanya juga adalah perusahaan yang sudah modalnya jauh di atas ketentuan minimum yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepam pada saat itu. Nah, janganlah kembali mengulangi kesalahan ini. Ya, tolonglah saya usulkan kepada Ibu Menkyu agar meminta pembantu-pembantunya untuk mau berpikir lagi lebih, ya, extra effort, yang kreatif, bagaimana mencari orang yang berintegritas. Ingat, 5C di seluruh dunia itu diterapkan, yang nomor satu adalah karakter, bukan capital. Ya. Capital pun itu lebih utama adalah human capital, terutama di industri keuangan, khususnya pengelolaan investasi. Saya rasa itu dahulu. Mudah-mudahan Ibu Menkyu bisa meralat ini dan meminta pembantu-pembantunya, petinggi-petinggi Kemenkyu-nya untuk jangan lagi mengulangi kesalahan yang sudah terjadi, dan agar mereka mau untuk berpikir lebih, extra effort, berkreatif mencari orang yang berkarakter integritas. Itu yang utama. Jadi bukan lagi yang modal ini, nggak ada gunanya itu, ya. Baik, sampai saat ini dulu kita akhiri, nanti kita lanjutkan lagi di kemudian hari. Kita lihat hasilnya, ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.